Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah mengingatkan kepada umatnya bahwa kehidupan di dunia ini hanyalah sementara, dibandingkan dengan kehidupan di akhirat yang kekal dan abadi. Pernyataan tersebut terdapat dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Mustawid bin Shaddad, sebagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda. Artinya, demi Allah, tidaklah dunia dibandingkan akhirat kecuali seperti seseorang dari kalian mencelupkan jarinya ke laut, maka lihatlah apa yang tersisa di jarinya jika ia keluarkan dari laut. Hadis riwayat Muslim. Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengalami kematian sesuai dengan ketentuan umurnya masing-masing, dan waktu kematian seseorang pun hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mengetahuinya. Sehingga, setiap manusia senantiasa harus menyiapkan diri untuk menghadapi kematiannya. Adapun masalah susah atau mudahnya ketika sakaratul maut tergantung pada amal perbuatan individu. Maka, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan nasihat kepada umatnya untuk menghadapi hal tersebut. Berikut penjelasan nasihat Rasulullah tentang kematian. Pertama, memperbanyak mengingat kematian. Memperbanyak mengingat kematian terdapat dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah, sebagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, artinya, perbanyaklah mengingat si pemutus kenikmatan, kematian, karena jika seseorang mengingatnya saat kehidupannya sempit, maka ia akan merasa lapang. Dan jika seseorang mengingatnya saat kehidupannya lapang, maka ia tidak akan tertipu dengan dunia, sehingga lalai akan akhirat. Hadis riwayat Ibnu Hibban dan Al-Baihaqi. Kalimat tersebut mengandung peringatan dan nasihat. Sebab, mengingat kematian dapat menghilangkan perasaan nyaman terhadap dunia yang fana ini dan mendorong jiwa untuk setiap saat fokus menghadapi kehidupan yang kekal, akhirat. Kedua, bersikap tenang dan terus mengucap kalimat syahadat saat menjelang ajal. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menganjurkan, saat menjelang ajal, sekarat, tetap bersikap tenang dan diam. Sementara lisannya terus mengucapkan kalimat syahadat. Pernyataan tersebut terdapat dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah, sebagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkisah, malaikat maut mendatangi seorang laki-laki yang hampir meninggal dunia. Setelah memeriksa hati orang itu, ia tidak mendapati apa-apa di dalamnya. Kemudian ia membuka mulut orang itu dan mendapati di ujung lidahnya ada yang menempel pada langit-langit mulutnya suatu ucapan la ilaha illallah. Allah Subhanahu wa Ta'ala lalu berkenan mengampuni dosanya dikarenakan kalimat tersebut diucapkan dengan ikhlas. Hadis riwayat Abu Hurairah, jika seseorang yang hampir mati tidak sanggup mengucapkan la ilaha illallah karena lemah, maka orang di sekitarlah yang menuntunnya dengan sikap lemah lembut. Ketiga, berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelang ajal berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Muslim, sebagaimana Rasulullah bersabda. Artinya, jangan sampai salah seorang di antara kalian mati kecuali dia berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadis riwayat Muslim. Hadis tersebut merupakan peringatan agar manusia tidak berputus dan mendorong agar manusia senantiasa berharap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar dirahmati dan mengampuni dosanya. Sebab, hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala lah kita berharap diterima serta diberi rahmat dan ampunannya. Islam mengajarkan agar berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sehingga orang yang berprasangka baik akan mendapatkan anugerah husnul khatimah. Keempat, tidak meminta suatu kematian saat kita frustasi, stres, kecemasan, dan depresi. Jangan meminta untuk mati pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sangat melarang manusia untuk meminta didatangkan suatu kematian. Berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari sebagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, artinya, janganlah ada orang yang menginginkan mati karena kesusahan yang dideritanya.
Apabila harus melakukannya hendaklah dia cukup berkata, "Ya Allah, tetap hidupkan aku selama kehidupan itu baik bagiku dan wafatkanlah aku jika kematian baik untukku." Hadis riwayat Bukhari. Karena sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surat Yunus ayat 49 yang menjelaskan ketetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala tentang kematian, artinya, "Katakanlah, aku tidak berkuasa mendatangkan kemudaratan dan tidak pula kemanfaatan kepada diriku, melainkan apa yang dikehendaki Allah. Tiap-tiap umat mempunyai ajal. Apabila telah datang ajal mereka, maka mereka tidak dapat mengundurkannya barang sesaat pun dan tidak pula mendahulukannya." Surat Yunus 49. Itulah dia 4 nasihat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tentang kematian yang harus kamu ketahui dalam kehidupan yang hanya sementara ini. Semoga video ini bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih.